Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidzah, para orang tua, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul bait Bapak Ahmad Junaidi dan juga keluarga besar almarhum Bapak Sohin bin Tungku dan almarhumah Ibu Rumnah binti Saman yang pada malam hari ini dihaulkan. Kita doakan mudah-mudahan para arwah yang dihaulkan senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, dan tentunya kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati qori kita yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, Fadilatul Mukarram Bapak Ki Haji min Fadillah SQ. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Haji Darmono SPDI, Bapak Ustadz Adang Ridwana MPDI, Bapak Ustadz Komarudin, Bapak RW Ropi'i, para ormas jajakan Nusantara, para hadirin jamaah majelis haul yang semuanya insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini sama-sama kita duduk di majelis ini dalam rangka mengiringi doa orang-orang yang dihaulkan. Malam hari ini kita doain insya Allah semua yang hadir akan mendapatkan cucuran rahmat, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, haul itu
Maknanya adalah memperingati 1 tahun orang yang telah berperang ke rahmatullah. Kenapa ini dihaulkan? Yang pertama, zikrul maut. Ketika kita hadir di majelis haul adalah mengingatkan kita tentang kematian. Karena tidak ada satu orang pun yang tidak mati. Semuanya pasti apa? Mati. Hari ini kita bisa silaturahmi. Hari ini kita bisa duduk bersama. Hari ini kita masih bisa makan. Besok belum tentu. Siapa yang dijemput oleh malaikat Israel kita nggak tahu. Karena Israel setiap hari, setiap saat ngiter terus. Dari rumah ke rumah, dari tempat ke tempat. Tinggal siapa di antara kita yang duluan. Karena semuanya pasti mati. Oleh karena itu para bapak dan ibu, berapa kali kita dalam sehari ingat mati? Kalau nggak ingat mati Pak, itu namanya bukan orang cerdas. Mati kayaknya lama gitu Pak ya. Itu bukan orang cerdas. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ayyul mu'min akyas. Ya Rasulullah, mukmin mana yang paling cerdas? Kata Nabi apa? Aksaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak ingat mati. Itu mukmin yang paling cerdas. Bapak-bapak saya tanya, dalam sehari berapa kali ingat mati? Jarang apa kagak ingat? Nah, berarti kalau kagak ingat belum apa? Belum cerdas. Justru orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati. Kenapa Nabi sampai mengatakan demikian? Karena setiap saat Pak, orang pasti datang mati. Kalau kita nggak ingat mati, susah jadinya Pak. Kagak melakukan kebaikan. Makanya Syekh Al-Imam Al-Ghazali, beliau pesannya apa? Anggap pada hari ini hidup kita terakhir. Selalu begitu Pak. Hari ini kita duduk bersama-sama di majelis ini pertemuan kita terakhir. Tadi kita sholat maghrib, sholat isya terakhir. Belum tentu maghrib besok kita ketemu. Begitu nggak Pak? Makanya suruh ingat mati. Mudah-mudahan Pak ya, dengan haul ini membangkitkan emosi kita tentang kematian. Kira-kira kalau besok kita mati, apa yang kita bawa? Kalau besok kita mati menghadap Allah, kita kira-kira matinya senang apa sengsara, apa husnul khotimah, apa sul khotimah? Nah ini tergantung kita. Oleh karena itu makanya Nabi suruh apa? Sering-sering ingat kematian. Nah haul ini yang diselenggarakan oleh keluarga besar almarhum dalam rangka supaya kita semuanya ingat mati. Karena tidak ada orang yang tidak mati. Mati itu pulang kampung. Mati itu menghadap Allah. Mati itu
kembali ke alam akhirat dan kita nggak akan kembali lagi ke dunia. Makanya kalau kita udah nggak pulang lagi ya Pak ya, apa yang kita mau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surah Kahfi ayat 110 ayat terakhir, di mana kata Allah apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang pengen ketemu Allah. Pak, pengen ketemu Allah enggak? Cepat apa lama? Hah? Buru-buru apa lama? Taran-taran tanya. Si banyak utang. Jadi kata Allah, barang siapa yang ingin ketemu Allah, semua orang Pak pasti pengen ketemu Allah, pasti. Nabi Musa aja Pak waktu hidup, ya Allah bagaimana saya biar bisa berjumpa denganmu. Kata Allah, Musa engkau tidak akan mampu ketika bertemu denganku. Masih penasaran Pak, naik ke Gunung Sinai namanya, di Mesir Pak, pengen ketemu Allah. Belum sampai ngeliat Pak, itu gunungnya sudah goyang sampai Nabi Musa pingsan. Berat orang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mati Pak, hanya bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kira-kira kalau kita mati Pak, ketemu enggak sama Allah? Nah itu pertanyaannya. Udah mati, ketemu apa enggak? Makanya dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ini ayat 110 kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang pengen ketemu Allah, kata Allah syaratnya dua, falyamal amalan sholih, kerjain amal soleh. Tuh Pak, syarat ketemu Allah bawa amal soleh. Jadi walaupun kita mati Pak ya, tapi enggak amal soleh yang kita bawa, belum tentu ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah kasih syarat dalam ayat ini. Orang yang pengen ketemu Allah, kata Allah, falyamal amalan sholih, kerjakan amal soleh. Hanya orang-orang yang punya amal soleh, dialah yang akan bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tanya, Bapak pengen ketemu Allah? Pengen Pak? Pengen. Syaratnya apa? Kerjakan amal soleh. Jadi kalau belum punya amal soleh, walaupun kita mati, belum ketemu siapa? Allah. Makanya dalam kitab Bidayatul Hidayah Pak, Bidayatul Hidayah, bukti nanti kita di akhirat deket apa jauh melihat Allah, deket apa jauh melihat Allah Pak. Sama kayak Bapak begini nih, melihat ke panggung utama, deket apa jauh. Nanti di akhirat Pak, kita akan bisa melihat Allah deket apa jauh. Dalam kitab Bidayatul Hidayah disebutkan apa? Tergantung pagi-pagi apa lama-lama datang ke masjid pada hari Jumat. Ukuran itu Pak. Jadi kalau hari Jumat datang pagi-pagi, udah datang ke masjid, maka dia nanti di akhirat paling depan bertemu dengan Allah. Wah itu ya Pak ya, udah Allahu Akbar baru apa? Nyampe. Makanya ada orang datang Jumat itu Pak, yang paling pertama datang pahalanya sama dengan dia korban onta. Terus orang yang di bawahnya lagi sama dengan dia korban sapi.
Dibawanya lagi sama dengan dia korban kambing. Kalau masih ngulur lagi Pak, sama dengan dia korban ayam. Kalau udah mau azan baru datang, sama kayak dia korban apa? Telur. Kalau telurnya soang apa? Alhamdulillah. Telur kutu. Udah telur kutu, kutunya tembuhuk Pak ya. Udah agak netes. Artinya para bapak hari sekalian, syarat orang pengen ketemu Allah udah di akhirat Pak, itu sangat tergantung pagi-pagi atau dia terlambat datang ke masjid pada hari Jumat. Tuh Pak, makanya saya tanya tadi, pengen ketemu Allah. Nah berarti kalau datang ke masjidnya udah azan Pak ya, apalagi udah komak, apalagi kagak datang pisan ya Pak ya. Ini Mak, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat sama Pak. Bagaimana Bapak mau memperjuangkan agama Islam? Orang muslimnya aja udah nggak ngormatin hari rayanya. Orang muslimnya aja sudah kagak memuliakan hari Jumat Pak. Maka dalam kitab itu disebutkan dari gitu. Jadi kalau pengen kita ketemu Allah paling depan, buktikan orang itu berpagi-pagi atau terlambat datang ke masjid pada hari Jumat. Makanya dalam kitab itu Pak, ada sholat sunat tahiyat masjid. Berapa Pak? Berapa rakaat Pak? Sholat sunat tahiyat masjid Pak? Pak, berapa rakaat sholat sunat tahiyat masjid? 2 kalau kata kita. Tapi kata Syekh Imam Ghazali 4 Pak. Beliau datang ke masjid, salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat salam. Naik lagi salat sunat tahiyat masjid 2 rakaat salam. 1 rakaatnya setelah baca surah Fatihah baca kulhu 50 kali. Berarti 2 rakaat berapa Pak? 100. 4 rakaat 200. Bayar 200 kulhu. Kalau pengen ketemu Allah. Ini boro-boro tahiyat masjid bayar. Jumatnya aja masih di mana? Di mana-mana bayar. Ini yang disebut Nabi, orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali, hukumnya apa? Kafir. Sengaja tuh Pak, sengaja. Bukan kayak corona kemarin, bukan. Nah, sengaja. Artinya kalau kafir Pak, orang ini nggak bakalan bisa ketemu Allah. Kalau kafir nggak bakalan bisa masuk ke dalam surganya Allah, nggak bakalan. Makanya malam hari ini Pak ya, kita datang haul ini mengingatkan kita kalau kita pasti posisinya seperti almarhum ini akan dihaulkan. Itu syarat pertama Pak ya. Orang yang ingin ketemu Allah syaratnya adalah mengerjakan amal soleh. Apa itu Pak amal soleh Pak? Pak, puasa amal soleh enggak? Pak, puasa amal soleh enggak? Amal soleh kalau puasanya sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Pengen kaya, puasa seminggu nggak makan-makan Pak. Nah gitu ya. Itu puasa bukan amal soleh. Walaupun namanya apa tuh? Puasa. Jadi yang amal soleh itu ibadah yang sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Tapi kalau ada ibadah yang tidak sesuai Nabi ajarkan, walaupun itu kelihatan baik, bukan disebut amal soleh. Banyak orang Pak ya, puasanya merajin, tapi puasanya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini orang yang kayak gini tidak akan bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat yang kedua, apa kata Allah? Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Orang yang ingin ketemu Allah, kata Allah,
jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Jangan engkau sekutukan Allah dengan apapun. Tempo hari Pak, ada orang datang ke rumah saya. Dia bisa nunjuk orang itu, tunjuk, diam lu, diam itu orang, agak bergerak, pingsan lu, pingsan. Terus tidur lu, tidur Pak, tunjuk doang. Ya. Sampai dites, nih betis saya diangkat, coba angkat betisnya kayak itu, kagak kuat ya, berat banget. Terus coba kata kayak nunjuk dah, gitu ya. Saya tunjuk, jatuh lu, jatuh Pak. Iya kan, luar biasa itu Pak ya. Mau nggak saya kasih ilmu itu katanya? Kata orang itu. Nanti saya buatin hizib, hizibnya ditulis, digantung di rumah. Oke itu katanya Pak. Nah itu namanya tuh Pak, musyrik. Kalau orang percaya Pak, selain kepada Allah, ibadah kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, semua nggak ada harganya, semua nggak ada nilainya, habis di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapain Pak? Orang kuat di dunia, tapi mengalahkan akidah kita. Nah ini berbahaya, sangat berbahaya. Kata kali kagak ada syaratnya Pak ya. Orang itu ngasih enak juga tuh. Saya bilang minta ini sama minta ini, minta kalau ada maling nemplok di rumah saya itu. Nah itu enak Pak ya. Dia lagi maling nemplok aja. Ada katanya. Syaratnya lebih banyakan lagi Pak. Jangan dah. Lebih baik kita minta sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah ini jangan sampai Pak, gara-gara kita pengen dianggap hebat, gara-gara kita pengen dianggap kuat, pengen dianggap segalanya, akhirnya kita kalahkan akidah kita. Nah ini pesan Allah, tidak akan bisa ketemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sia-sia Pak, sia-sia. Semua nilai ibadah kita sia-sia. Makanya malam hari ini Pak ya, kita haul supaya membangkitkan emosi kita bahwa kita semua pasti akan mati. Ketika kita mati, apa yang kita bawa? Apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena orang sekarang Pak, jarang orang umurnya sampai tua, jarang. Ya, apalagi lagi Omikron begini, kelepek-kelepek mati ya. Mungkin bapak-bapak udah tahu kemarin tuh di Al-Iman ya, di Kober tuh. Bapak apa tuh? Lagi beli obat, palanya pusing. Nah, Pak Uban ya. Tuh, masih di warung Pak ya, masih di warung, masih beli obat, obatnya belum diminum, udah Pak. Nah, kelepek. Artinya udah deket Pak tuh Pak mati. Jadi gampang sekarang Pak orang mati. Makanya kalau kita mati besok Pak ya, besok apa yang kita akan bawa? Apa amal yang menemani kita? Terutama amal kita di dalam kubur Pak ya. Kalau ditanya marabbuka, sekarang Bapak hafalin apa? Tapi ketika kita udah dalam kubur belum tentu. Maka tadi Ustaz Komar baca Pak, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah mudahkan ketika saya sedang menghadapi sakaratil maut. Mudahkan. Itu doa Pak, dibaca dari awal Pak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah berikan kami keselamatan agama. Wal afiyata fil jasadi, sehatkan jasad kami. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Ya kan? Wa taubatan qabla, muter sini, muter sono, asam urat, kolesterol kayak, belum lagi gula. Berarti malaikat itu punya mana tuh? Kaki. Makanya tempo hari Pak, waktu lagi Guru Atako Ustaz Muhdi meninggal Pak ya. Beliau meninggal katanya di kantor lagi ngambil air dispenser. Pas nyampe dispenser jatuh Pak.
Dibawa Pak, turun, masih sadar, sampai rumah selesai. Kenapa itu bisa jatuh Pak? Karena ruhnya Pak udah nggak ada di kaki, kaki udah nggak ada. Kan kalau udah cabut gitu Pak ya, cabut, yang hilang kan kaki dulu. Kalau roh Pak udah nggak ada di badan kita, itu lemes dah, geprek begitu. Makanya orang sering jatuh, itu ruhnya udah nggak ada di kaki. Jalan sedikit dari Atako sampai ke rumahnya ke Kali Abang Pak, selesai dah, cabutnya keluar semua. Nah jangan sampai begitu Pak. Besok Pak ya, pas kita lagi dicabut, kita belum apa? Belum siap. Di mana Pak? Di kaki tadi. Malaikat udah di mana tuh? Di kaki. Nah ini artinya para bapak hari sekalian, ya, bahwa kematian itu sangat dekat dengan kita. Makanya Nabi suruh banyak-banyak ingat mati. Besok gua mati, besok gua mati, besok hari ini hidup alhamdulillah, hari ini hidup alhamdulillah. Gitu Pak ya. Makanya kemarin waktu lagi taklim di malam Sabtu di tempat saya itu Pak, pas saya bahasnya tentang adabun naum. Orang tidur itu harus bagaimana? Kata Imam Ghazali, kalau kamu tidur, pertama kamu suruh berwudu. Kalau kamu nanti dicabut nyawa kamu sedang berwudu, kamu mati husnul khotimah. Karena dalam kondisi berwudu. Yang kedua, suruh banyak istighfar. Yang ketiga, suruh berbaring seperti di liang lahat. Yang keempat, suruh nulis wasiat. Wasiat Pak, utang bapak di mana-mana ada enggak? Jangan sampai kita suami mati, anak bini nggak tahu kalau bapaknya utangnya selebar jagat. Ya Pak ya. Maka suruh tulis di bawah bantal, utang saya si anu, utang saya si anu, utang saya si anu gitu. Kalau orang mati Pak, orang mati utangnya belum dibayar, belum dilunasi, jangan berharap orang itu bisa masuk surga. Surga itu Pak menolak orang yang masih punya hutang. Meskipun orang itu matinya mati syahid. Iya, kalau dia mati syahid saja Pak, dan dia masih punya utang, nggak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi itu Pak, Nabi nggak mau nyolatin jenazah yang masih punya utang. Makanya ada satu doa Pak, supaya jangan terlilit utang. Mau Pak doanya? Doa supaya tidak terlilit utang. Doa dari Nabi. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kalau yang pengen doa itu datang ke rumah saya. Doa yang putih, ayam merah. Ya Pak ya. Itu doa dari Nabi Pak. Nabi aja Pak, orang yang paling sempurna, orang yang tidak pernah punya hutang, masih berlindung sama Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari lilitan hutang. Berapa banyak Pak orang dililit sama utang Pak? Tidur nggak enak, keluar nggak enak, pusing, stres, ketemu sama yang itu malu Pak ya? Begitu nggak Pak? Makanya suruh berdoa sama Nabi supaya jangan dapat lilitan apa? Hutang. Para bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu makna haul yang kedua. Suruh apa? Suruh sholat. Yang kedua apa kata Nabi? Suruh istighfar. Istighfar ini Pak, satu bacaan yang menghapus dosa. Jadi kalau kita memang banyak dosa Pak, dan kita ngerasa begitu banyak dosa kita, cara menghapus dosa dengan apa? Istighfar. Bapak istighfar sehari berapa kali? Pak, sehari istighfar berapa kali? Ya, Nabi istighfar sehari 100 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 100 kali. Dalam rangka menghapus dosa-dosa kita. Nah itu adalah kunci supaya kita bisa habis dosa-dosa kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan ibu hari sekalian, oleh karena itu mari sama-sama kita beristighfar bersama Pak.
Mudah-mudahan majelis ini Bapak duduk ke sini, Bapak hadir ke sini betul-betul menghapus dosa-dosa kita. Semakin jauh rumah Bapak datang ke majelis ini semakin besar pahalanya. Astagfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman fiqna amalan maqbula wa wahab lana rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ayo Pak. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Para bapak hadirin sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Wabil khusus Fatihah ini buat keluarga besar para almarhumin, almarhumat yang dihaulkan. Wabil khusus juga untuk Bapak Ahmad Junaidi. Mudah-mudahan terus bisa menjalankan acara semacam ini setiap tahunnya Pak ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.